Alhamdulillahilladzi tawadhu'a kullu syai'in li'azamatihi wa dhalla kullu syai'in li'izzatihi wastalama kullu syai'in liqudratihi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi azala bayanuhu kulla ibham wa ala alihi wa ashabihi salatu wa salaman daimaini ma damatil ayyam amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Taklim Hifdzul Amal, para ustadz, para hujjaj, wabil khusus orang tua kita Abi Haji Nasruddin beserta keluarga besar, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam rumah ini. Ustadz Haji Ahmad Nasir, Bang Muhtar, dan segenap sesepuh dan seluruh anggota atau jamaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah. Mari sama-sama kita lanjutkan pengajian tafsir Marah Labid Surat Al-Baqarah ayat 27 yang akan kita baca berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa minan nasi may yashri ay yashtari nafsahu. Wa minan nasi, dan sebagian dari manusia, man yashri, ada orang yang membeli, ay yashtari nafsahu, membeli dirinya, bimalihi, dengan hartanya, ibtigha amardatillahi, karena mencari keridhaan Allah. Ini ayat melanjutkan pembahasan ayat-ayat sebelumnya. Ada 4 jenis manusia. Yang pertama dalam pelaksanaan haji. Pembahasan ini adalah berturut-turut. Sebelumnya adalah pembahasan tentang haji. Ada orang yang hajinya niat untuk dunia semata. Orang yang hajinya niat untuk dunia semata, dia pergi ke tanah haram, dia pergi ke tanah suci, emang buat dagang aja. Ini jenis orang yang pertama yang tidak akan dapat apa-apa, bukan hanya haji, tapi seluruh ibadah bentuknya apapun, seluruh perbuatan bentuknya apapun. Kalau memang dia nggak percaya ada akhirat, pengennya dunia aja, maka dapatnya cuma dunia. Fama lahu fil akhirati min kholaq, maka nggak akan ada bagian apa-apa. Ya gimana mau dikasih orang dia nggak percaya ada dunia. Besok ada ayam, besok ada ayam. Kalau sekarang telur sekarang apa ayam besok mendingan Pak? Pak kira-kira kalau suruh milih telur hari ini atau ayam besok? Kalau milih telur hari ini, ya besok nggak bakal dapat ayam. Kenapa orang nggak percaya adanya besok? Itu maksudnya besok nggak bakal dikasih. Kenapa? Orang besok kata dia nggak ada, pokoknya hari ini aja. Nah, orang-orang yang tidak meyakini, tidak mengimani adanya akhirat, maka seperti orang yang dalam pelaksanaan haji atau segenap perbuatannya ini hanya menginginkan dunia. Jadi di akhirat itu nggak dapat apa-apa. Bukannya karena Allah pelit dia nggak masuk surga, bukan. Emang karena nggak bisa masuk surga, nggak ada kemampuan buat masuk surga. Karena memang dia sudah tidak percaya adanya surga dan neraka pun dia sudah tidak percaya. Tinggal rasain aja. Ini jenis orang yang pertama. Yang kedua, ada orang yang dalam pelaksanaan haji, demikian juga dalam seluruh ibadahnya, dia menjaga keseimbangan. Jadi semua perbuatan dia dunia yang dilakukan di dunia ini untuk bekal akhirat. Jadi mohon di dunia ini diberikan kebaikan dan di akhirat juga diberikan kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ada keseimbangan. Ini modalnya percaya bahwa nanti ada kehidupan akhirat. Nah, kemudian yang ketiga kemarin ada jenis orang yang menyembunyikan kekufurannya, menyembunyikan sikap ingkarnya. Ingkar benar sebenarnya. Dia itu benar-benar ingkar kepada Allah, kepada Rasulnya. Akhnas namanya kemarin. Ini benar-benar ingkar, tapi disembunyikan. Yang muncul dalam penampilan lahiriahnya cakep-cakep ya. Kalau di depan Rasulullah cakep banget. Kalau di depan para sahabat, pokoknya menampakkan demi Allah aku mencintai engkau ya Muhammad. Tuh cakep. Jadi yang ditampakkan zahirnya ini keimanan, tapi dalamnya bukan iman. Hatinya kufur. Ini orang munafik namanya. Orang munafik seperti Akhnas bin Syuraik yang kemarin kita bahas. Nah, berikut ini adalah jenis orang yang keempat. Orang yang justru membeli dirinya untuk mendapatkan ridha Allah. Artinya membeli dirinya ini
semuanya dikerahkan. Kalau dia punya harta ya dikerahkan, yang penting dia mendapat ridho Allah. Sebagian manusia ini ada orang yang seperti ini, orang yang keimanannya benar-benar sempurna. Apapun itu, kalau memang harus dikorbankan, nyawa dah, yang penting Allah ridho. Harta habis, yang penting Allah ridho. Semuanya dikerahkan, tenaga, pikiran, nggak apa-apa, yang penting Allah ridho. Kayak orang sini kan begitu semua ya. Ini jenis orang yang keempat nih. Orang yang mengerahkan semuanya, harta bendanya, tenaga, pikiran, bahkan nyawanya ini dikerahkan untuk mendapat ridho Allah. Sebagian manusia ada orang yang membeli dirinya dengan hartanya hanya untuk mendapatkan ridho Allah semata. Nah, ayat ini kemudian dijelaskan oleh Syekh Nawawi Banten, ruwiya an Ibnu Abbasin anna hadhil ayata nazalat fi Suhaib bin Sinan. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas bahwasannya ayat ini Al-Baqarah ayat 27 ini turunnya adalah untuk seorang yang bernama Suhaib bin Sinan Maula Abdullah bin Jad'an, budak dari Abdullah bin Jad'an. Wa fi Ammar bin Yasir, dan dalam urusan atau dalam kasus Ammar bin Yasir. Wa fi Sumayyata ummihi, dan Sumayyah ibunya Ammar. Wa fi Yasir abihi, dan dalam Yasir, kasusnya Yasir abihi, yaitu ayahnya Ammar. Wa fi Bilalin maula Abi Bakrin, dan dalam sahabat Bilal maula Abi Bakrin, budaknya Abu Bakar. Wa fi Khabbab bin al-Arth, dan dalam Khabbab bin Arth, seorang yang namanya Khabbab bin Arth. Wa fi Abi Dzarrin, dan dalam kasus Abu Dzar. Wa fi Abisin maula Huwaitab, dan dalam Abis budaknya Huwaitab. Akhadhahumul musyrikuna fa'adzabuhum. Orang-orang musyrik menyiksa mereka. Fa'adzabuhum, lalu mereka orang-orang musyrik menyiksa mereka, menghukum dan menyiksa mereka. Ayat yang tadi kalau kita artikan secara bebas, sebagian manusia itu ada orang yang membeli dirinya untuk mendapatkan ridho Allah. Artinya dirinya benar-benar dijual, menderita lah nggak apa-apa, disiksa lah nggak apa-apa, yang penting dapat ridho Allah. Nah, ini ayat ini turun untuk beberapa orang yang diceritakan di sini. Yang pertama ada namanya Suhaib bin Sinan. Kemudian ada Ammar bin Yasir. Ini Ammar bin Yasir satu keluarga nih. Ada Ammar, bapaknya namanya Yasir, ibunya namanya Sumayyah. Jadi 3 orang nih satu keluarga. Tiga-tiganya budak, semuanya memang budak saudara. Semuanya budak dan semuanya disiksa oleh tuannya. Suhaib juga begitu, budak juga. Kemudian Bilal juga begitu. Bilal ini juga budak, disiksa. Kemudian Khabbab bin Irth, Abu Dzar, Abis, ini semuanya budak yang disiksa oleh tuannya, majikannya. Ini disiksa. Kenapa disiksa? Karena memeluk agama Islam, ikut agamanya Nabi Muhammad, maka disiksa itu. Orang-orang yang seperti ini, yang keimanannya benar-benar nyata, keimanannya benar-benar kuat, rela. Bukan cuma sekedar mengorbankan hartanya, bukan cuma disakiti, mati pun rela untuk mempertahankan keimanannya. Nah, kemudian dijelaskan di sini fa'amma Suhaibun faqala li ahli Makkah, adapun Suhaib maka dia berkata kepada penduduk Mekah yang kafir, ini syaikhun kabir, sesungguhnya saya orang tua wali malun wa mata'un, dan saya punya harta dan juga berbagai macam benda. Wa na'utikum mali wa mata'i, dan saya akan memberikan kalian harta dan bendaku sekalian. Wa ashtari minkum dini, dan aku membeli dari kalian agamaku. Biarkan saya dengan agama saya bayar pakai harta saya, banyak harta saya. Namanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Jadi budak cuma asalnya dari Rumi. Budak ada yang kaya juga saudara. Ada, kalau memang diizinkan oleh tuannya untuk menjalankan satu usaha dan dapat keuntungannya boleh diambil, kaya juga itu budak. Atau ada juga budak yang disebut maula. Jadi dalam hukum waris itu seorang budak yang dibebaskan, seorang tuan yang membebaskan budaknya. Nah, kemudian budak ini punya usaha, maka tuan itu bisa menerima waris. Contoh, misalnya saya punya budaknya namanya Zaid, saya bebasin Zaid nih, kemudian Zaid usaha,
Ya jualan tepoci kek, kalau nggak tepoci jualan apa Bang Pian? Ya usaha sablon kek. Kaya akhirnya. Martabak. Kaya akhirnya, ini Zaid kaya. Zaid kaya. Nah begitu Zaid meninggal, kekayaannya ini saya dapat waris juga. Ini kan membuktikan bahwa budak itu bisa juga kaya juga. Nah, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini orang kaya. Udah tua, udah sepuh, dan dia punya banyak kekayaan. Kata dia kepada penduduk Mekah, nih saya punya harta banyak, semua harta saya untuk kalian. Tapi biarkan saya tetap ikut agamanya Nabi Muhammad SAW. Farodu minhu bidalika. Maka orang-orang Mekah ridho orang udah dapat ini, ya udah dapat jaminan pakai uang. Wa khallau sabilahu, dan mereka kemudian orang-orang Mekah membiarkan jalannya, maksudnya tidak disiksa. Fansarafa ilal Madinah, kemudian pergilah Suhaib ke Madinah. Fanazalat hadil ayah, maka turunlah ayat ini. Suhaib bin Sinan. Wa inda dukhuli Suhaib bin al-Madinata, dan ketika masuknya Suhaib ke Madinah, laqiyahu Abu Bakrin radhiyallahu an, maka Sayyidina Abu Bakar menemuinya. Faqala, maka berkata Sayyidina Umar, robaha bai'uka ya Aba Yahya, benar-benar untunglah perdaganganmu wahai Aba Yahya. Aba Yahya ini ya Suhaib bin Sinan, nama kunyahnya. Faqala, maka berkata, wa madzaka, kata Suhaib, apa ya maksudnya? Faqala, maka berkata Abu Bakar, anzalallahu fika Qur'anan, Allah telah menurunkan untukmu satu ayat Quran. Faqara'a wa qara'a alaihi hadhil ayah, maka Sayyidina Abu Bakar membacakan ayat ini. Wa minan nasi may yashri nafsahu tigo'a mardatillah. Suhaib bin Sinan ini cerita yang pertama disampaikan oleh Syekh Nawawi Banten, dan dalam beberapa tafsir lain ini juga disebutkan ini turun kepada Suhaib bin Sinan. Suhaib bin Sinan ini masuk ke Madinah dan kemudian bisa beragama atau bisa berislam di Madinah dengan aman. Kalau di Mekah nggak bisa. Di Mekah pasti jadi bulan-bulanan orang kafir, orang-orang musyrik. Nah, jangankan buat sholat jamaah, buat ini aja, buat baca Al-Quran atau buat mendendangkan ayat yang baru turun aja itu bisa habis sama orang-orang musyrik. Nah di Madinah, sampai di Madinah maka disambut oleh Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, udah, perdaganganmu adalah perdagangan yang beruntung, karena Allah menurunkan ayat untukmu, yaitu ayat wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Udah benar, meskipun habis harta bendamu untuk orang-orang Mekah, engkau bagikan demi keamananmu dalam menjalankan Islam, tapi engkau sudah beruntung karena sudah Allah berikan ridho Allah kepadamu dengan turunnya ayat ini. Wa amma Khabbab bin al-Irth wa Abu Dzarrin faqad farra wa ataya al-Madinata. Adapun Khabbab bin al-Irth dan Abu Dzar al-Ghifari, maka keduanya berlari dari Mekah kemudian datang ke Madinah. Wa amma Sumayyatu farubitat baina ba'iraini. Adapun Sumayyah, maka dia diikat di antara dua onta. Tsumma qutilat, kemudian dibunuh. Wa qutila Yasirun, dan juga dibunuh juga Yasir. Khabbab bin Irth nggak sampai, Khabbab bin Irth dan Abu Dzar ini nggak sempat mati. Jadi bulan-bulanan orang kafir Mekah atau musyrik Mekah. Kemudian sempat berlari sampai ke Madinah selamat. Nah ada yang nggak selamat. Jadi Suhaib selamat, kemudian Khabbab bin Irth selamat, Abu Dzar selamat, lari ke Madinah kemudian selamat. Nah yang dua ini nggak selamat. Yang dua ini suami istri. Yang suaminya namanya Yasir, istrinya namanya Sumayyah. Yasir dan Sumayyah dua-duanya mati dibunuh. Bilal aja hampir, saudara. Bilal aja itu hampir mati karena di padang pasir itu sama majikan dan sama tuannya diikat, ditindihin batu. Kemudian ada Sayyidina Abu Bakar di situ lewat. Apaan ini? Apa? Kenapa dia? Serah gua, kata tuannya. Ini budak-budak gua, mau gua apain kek? Kata tuannya begitu. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya udah saya beli. Dibeli. Sayyidina Abu Bakar kaya, saudara, banyak.
uangnya banyak dan banyak orang yang memang diselamatkan karena dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar. Kaya Sayyidina Abu Bakar. Dan juga terkenal Sayyidina Abu Bakar itu orang yang dermawan. Keluarga-keluarganya yang butuh atau yang kira-kira memang pengangguran itu dikasih duit semuanya, digaji semuanya sama Sayyidina Abu Bakar. Memang beliau dermawan dan kaya. Budak-budak banyak yang dibebaskan. Ada yang mengatakan 70 budak. Ada yang mengatakan 70 budak ini sengaja dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar kemudian dibebaskan karena memeluk agama Islam ini. Termasuk diantaranya Bilal. Nah, adapun Sumayyah, kemudian Yasir nih suami istri ini nggak selamat sampai meninggal. Yasir dibunuh, kemudian istrinya Sumayyah, Sumayyah juga diikat di antara dua onta, kemudian ditarik, dibunuh di situ, di tempat mati, di tempat jadinya. Ini karena mempertahankan keimanan, mempertahankan Islamnya. Karena disuruh meninggalkan agama Nabi Muhammad, suruh kembali ke agama orang-orang musyrik, nggak mau, tetap kekeh menyebutkan agama tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada yang selamat melarikan diri, kemudian ada yang meninggal, wafat, mati syahid. Wa ammal baquna fa'atau bisa babil adabi ba'da ma aradal musyrikun. Adapun sisanya, selain itu, selain yang disebutkan fa'atau, maka mereka memberikan bisa babil adab karena sebab beratnya siksaan, memberikan ba'doma sebagian sesuatu aradal musyrikuna yang diinginkan orang-orang musyrik. Fataroku, maka orang-orang musyrik membiarkannya, meninggalkannya. Ada dua sikap. Sikap yang pertama, mempertahankan iman Islam. Diancam kayak apapun, enggak, tetap pokoknya Islam. Kalau mau harus mati gimana? Ya sebisa mungkin jangan mati, kabur. Nah, seperti Abu Dzar dan seperti Suhaib, serta satu lagi tadi siapa? Selain Abu Dzar itu, seperti Khobab bin Irth, melarikan diri. Yang penting bisa iman dan memang ada tuntunannya atau ada ajarannya, memang harus menyingkir atau pindah dari satu daerah. Kalau kita di satu daerah udah nggak bisa melaksanakan Islam, udah nggak bisa melaksanakan syariat, maka kita wajib pergi dari situ. Kalau nggak pergi, khawatir keselamatan kita, maka kita wajib pergi. Itu namanya pergi untuk menyelamatkan diri, hijrah. Ada juga yang nggak sempat pergi, mempertahankan keimanannya. Dua-duanya ini sama-sama mempertahankan keimanannya. Yang satu selamat pergi, yang satu enggak. Nah, sikap yang kedua, ada wamal bakun, ini sisanya. Ada sikap satu lagi, mereka ini atau bisa babil adab ba'du ma'aradal musyrikun. Mereka memberikan apa yang diinginkan orang-orang musyrik karena saking beratnya siksaan. Kalau kita ngelihat temen udah mati, misalnya Sumayyah ditusuk, kemudian Yasir ditusuk juga, ibu bapaknya ditusuk di depan mata, itu kira-kira gimana kalau kita diancam juga? Ini yang terjadi pada Ammar bin Yasir, anaknya. Ammar bin Yasir kemudian memberikan sesuatu yang diinginkan oleh orang-orang musyrik. Maksudnya apa? Lisannya mengucapkan, ya udah, saya balik ke agama nenek moyang, saya balik ke agama orang-orang musyrik. Nah, yang seperti ini bagaimana? Datang Ammar bin Yasir kepada Rasulullah, nangis-nangis, ya Rasulullah, saya bilang kepada orang-orang musyrik, saya bilang kepada Tuhan saya meninggalkan agama Islam, tapi hati saya enggak, takut saya lantaran takut, maka saya bilang sesuai yang mereka inginkan, saya bilang sesuai kemauan dia. Gimana ya Rasulullah? Enggak apa-apa, kata Rasulullah. Nah, ini yang dimaksud amal bakun. Jadi ada dua sikap di sini. Sikap yang pertama sikap tegas dengan segala macam resikonya, dan yang kedua adalah sikap yang disebut dengan siasat atau taktik. Taktik ini boleh. Jadi boleh kita menyembunyikan keimanan. Kita boleh menyembunyikan keimanan. Untuk apa? Untuk menyelamatkan diri boleh. Bandingannya yang kemarin, yang nggak boleh itu menyembunyikan kekufuran. Kufur, ingkar, hatinya benci banget sama Nabi Muhammad,
hatinya benci banget sama Islam, tapi disembunyikan lahiriahnya ini pura-pura di depan Nabi, sholat paling depan para sahabat, ini paling perhatian sama Nabi, sendalnya dibalikin, dibawain semuanya, tapi hatinya benci banget. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau menyembunyikan keimanan, boleh. Demi menyelamatkan diri, boleh. Ini yang dimaksud tuh amal bakun, seperti Ammar bin Yasir, anaknya Yasir, yang ibunya juga mati, dua-duanya mati tuh. Dua-duanya orang tuanya mati di depan mata, maka Ammar kemudian menyembunyikan keimanannya, lisannya bilang ya udah saya tinggalkan Islam demi menyelamatkan diri. Boleh yang seperti itu. Dan Rasulullah mengizinkan, tidak apa-apa. Oleh karenanya ayat ini ditutup wallahu raufum bil ibad, dan Allah raufun maha penyayang bil ibadi kepada para hamba. Maksudnya Allah penyayang kepada para hamba di sini alladzina qutilu, yaitu orang-orang yang dibunuh fi Makkah, di Mekah, yaitu Abi Ammar wa ummihi, bapaknya Ammar yaitu Yasir, wa ummihi, dan ibunya, wa ghairihima, dan lain-lain. Diannahu karena sesungguhnya Allah Ta'ala arsyadahum, telah memberikan petunjuk kepada mereka, lima fihi ridahu, kepada sesuatu yang di dalamnya ada ridho Allah. Raufum bil ibad. Raufum bil ibad di sini Allah berikan satu kasih sayang, bentuk kasih sayang yang tidak Allah berikan kepada selain orang-orang Islam. Raufum bil ibad. Allah berikan kepada orang-orang ini satu kasih sayang karena matinya mati syahid dalam keimanan. Nah, kemudian meskipun baru sebentar memeluk Islam, ya belum sempat lama, belum sempat sholat, belum sempat yang lain-lainnya, tapi sudah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka Allah maha penyayang kepada hamba-hamba yang demikian. Meskipun cuma satu kalimat, yaitu kalimat la ilaha illallah muhammadur rasulullah, itu kalau kita ucapkan nggak sampai 1 menit kan ya, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, tapi balasannya sorga selama-lamanya. Itu maksudnya raufum bil ibad. Allah berikan sorga selama-lamanya. Sorga ini balasan kalimatul ikhlas atau balasan dari kata la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Allah yang maha penyayang membalas kebaikan atau ibadah yang cuma sebentar kayak syahadat, tapi Allah balas ini dengan nikmat selamanya. Itu namanya rauf, maha penyayang. Selain itu Allah melipat gandakan kebaikan-kebaikan. Allah melipat gandakan pahala-pahala yang dilakukan oleh seorang hamba. Kalau mau hitung-hitungan, dulu ada orang hitung-hitungan, saudara, diceritakan oleh Rasulullah. Ada orang hitung-hitungan, ya Allah, ketika dia disuruh masuk kamu ke surgaku dengan rahmatku. Kata Allah, kata orang ini nih, ya Allah, kenapa dengan rahmatmu? Kenapa sebab rahmatmu? Tapi sebab ibadahku dong. Akhirnya dihitung-hitungan, ya udah, ibadah kamu berapa tahun? Ibadah kamu 80 tahun, ibadahku 80 tahun ya Allah. Ya udah, surganya 80 tahun aja. Jangan lama-lama, orang cuma 80 tahun. Kalau begitu ya udah ya Allah, masuk surga engkau dengan rahmatmu. Ya udah, masuk surgaku dengan rahmatmu. Kekal di surga itu adalah rahmat Allah, saudara. Raufum bil ibad, ini bagian dari ra'fah. Ra'fah itu mirip-mirip dengan rahmah. Ra'fah mirip dengan rahmah. Kata sigot mubalaghahnya rauf, kalau rahmah rahim atau rahman. Ini bentuk kasih sayang. Bedanya kalau rahmah ini Allah, rahmah ini sifat kasih sayang yang bisa diberikan kepada siapapun dan umum. Tapi kalau ra'fah ini biasanya kasih sayang kepada orang yang benar-benar lemah, seperti hamba-hambanya. Kita kan hamba-hamba ini lemah, nggak punya modal apa-apa. Ya orang modal sholat aja itu Allah yang ngasih. Apa Allah yang ngasih? Niat kita atau maksud dan tekad kita untuk ngambil air wudhu, itu kan Allah yang gerakin. Belum lagi iman. Iman ini juga pemberian Allah. Ini kan semua modal dari Allah semuanya. Kita maha lemah. Nah, Allah rauf. Allah sangat menyayangi orang-orang yang lemah.
yaitu hamba-hambanya yang gak punya modal apa-apa ini. Kemudian selain itu Raufum bil ibad, Allah Maha Pengampun, maha penyayang kepada hamba-hambanya. Itu antara lain Allah juga menerima taubatnya orang-orang yang mau bertaubat atau mau mengakui kesalahannya dan mau minta ampun kepada Allah. Ada satu cerita di kitab Ihya itu. Nanti kata Rasulullah, nanti di akhirat itu ada 2 orang hamba sudah di neraka semuanya. Kemudian Allah panggil, saudara. Dua-duanya masih dibelenggu, masih diborgol semuanya, masih diikat kaki tangannya, dipanggil ke hadapan Allah. Nah, kemudian ditanya oleh Allah, kamu tahu nggak kenapa kamu masuk neraka? Yang satu jawab, iya ya Allah, saya masuk neraka karena di dunia saya tidak pernah melaksanakan perintah-perintahmu. Saya tidak pernah melaksanakan perintah-perintahmu, yang ada hanya maksiat saja. Orang yang pertama. Yang kedua ditanya, kalau kamu kenapa? Tahu nggak kenapa kalau kamu masuk neraka? Iya ya Allah, sama. Saya juga ini masuk neraka karena tidak pernah taat kepada perintah-perintahmu, dan yang ada cuma maksiat di dunia. Ya udah ya Allah, gitu doang. Iya udah. Sekarang masuk lagi, balik lagi ke neraka. Balik lagi, yang satu langsung kabur, saudara. Jadi dilepas borgolnya, semuanya diajak ngobrol sama Allah. Begitu dilepas borgolnya, disuruh masuk lagi, disuruh masuk lagi ke neraka, masuk lagi ke neraka. Yang satu kabur langsung, ditanya sama Allah, kenapa kamu kabur langsung? Saya kapok ya Allah, di dunia nggak pernah taat sama perintahmu, sekarang saya mau taat aja. Oh begitu, iya ya Allah. Nah kalau gitu kamu masuk surga. Itu Raufum bil ibad tuh begitu. Sekarang kamu masuk surga. Itu saking Allah sayangnya sama hamba-hamba yang lemah ini. Yang satu lagi nggak langsung lari, dia malas-malasan, dia pengen suruh balik ke surga lagi. Orang udah enak, ya udah diajak ngobrol, suruh balik ke surga lagi. Kenapa kamu nggak langsung lari ke ini lagi, lari ke neraka lagi? Kenapa kamu nggak langsung menjalankan perintahku? Saya husnuzon ya Allah. Kirain saya mah udah diajak ngobrol pengen masukin surga. Oh begitu, iya. Karena kamu husnuzon, masuk kamu ke dalam surgaku. Jadi dua-duanya masuk surga, saudara. Nah ini yang namanya Raufum bil ibad. Allah Maha Penyayang. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ini untuk orang-orang yang masih ada imannya, tentunya sudah punya modal iman. Tapi untuk orang kafir tidak. Orang-orang kafir yang tidak percaya adanya neraka, tidak percaya adanya surga, nggak akan bisa. Tapi kalau orang yang sudah ada keimanan, modalnya modal iman, maka insya Allah itu akan masuk surga, karena dia udah punya modal itu. Raufun bil ibad bisa juga diartikan ibadah yang cuma sebentar, yang cuma sedikit, ini kemudian Allah balas dengan kekal di surga. Itu Raufum bil ibad. Orang mukmin atau orang Islam ini ibadah cuma taruhlah 70 tahun, tapi balasannya itu selamanya. Ini pertama karena sifat ra'fahnya Allah, Rauf tadi. Yang kedua karena niat, saudara. Rasulullah SAW menyebutkan niatul mukmin khairum min amali. Niat orang Islam itu lebih baik daripada perbuatannya. Orang Islam kalau nggak niat, madhab kiblat, nutup aurat, tapi nggak niat sholat, kira-kira jadi nggak sholatnya? Nggak jadi, orang nggak pakai niat. Begitu juga dalam hal-hal selain ibadah. Hal-hal selain ibadah, niatnya orang Islam kayak kita semua ini kan kita udah niat. Niat kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Niat kita itu akan selama-lamanya kita mengesahkan Allah, dan akan selama-lamanya menjadikan Nabi Muhammad sebagai panutan kita. Nabi Muhammad yang diutus untuk kita, yang nyontohin, maka kita selama-lamanya akan seperti itu. Karena niat kita nggak terbatas. Ada yang ngebatasin niat kita sampai ini? Ada yang ngebatasin niat kita sampai 72 nggak? Nggak ada kan? Nggak terbatas. Karena niat ini tidak terbatas, niat ini tidak bisa batal. Nggak bisa batal yang namanya niat. Pokoknya kalau belum ada yang membatalkan, itu sifatnya niat terus menerus.
Karena niat orang Islam ini tidak pernah batal, selamanya dia akan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan niat itu terus abadi, maka akan Allah balas abadi atau kekal di surga. Begitu juga orang kafir. Orang kafir, kenapa dia dia berbuat maksiat atau ingkar kepada Allah? Orang yang memang nggak percaya pada Allah, kepada Rasul, tidak percaya pada surga dan neraka, akhirat nggak percaya. Kenapa cuma 70 tahun umurnya, tapi kok di surga, tapi kok di neraka selamanya? Karena niat juga. Karena orang ini niatnya dia emang ingkar pada Allah. Niatnya emang nggak percaya kepada Nabi Muhammad, nggak percaya pada Islam. Dan niat itu terus nggak batal. Niat itu nggak akan batal, kecuali dibatalkan. Kalau orang kafir dibatalkan dengan apa? Saya nggak gitu, saya mulai sekarang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Udah batal niat dia. Kalau udah syahadat, maka berarti niatnya putus. Kalau niatnya putus, berarti dia punya niat baru, yaitu niat untuk mengesahkan Allah dan untuk mengikuti Rasulullah. Nah, orang-orang kafir ini kenapa bisa kekal di neraka? Karena niatnya itu akan terus menerus. Yang namanya niat itu nggak putus, saudara. Niat itu selamanya akan lestari, selamanya akan abadi, sampai ada hal-hal yang memang membatalkannya. Ini karena ada pertanyaan, kenapa kok orang 70 tahun doang ngapa jadi kekal itu? Katanya gitu. Kalau yang pertama kan, kenapa 70 tahun kok ibadahnya, tapi kok di surganya kekal? Itu gampang jawabnya, karena Allah punya sifat rahmah, Allah punya sifat rauf. Tapi ini ada pertanyaan, kenapa 70 tahun maksiat, kenapa kekal di neraka? 70 tahun kafir, tidak percaya kepada Allah, kenapa kekal di neraka? Jawabannya seperti itu. Karena niat orang ini, andai dikasih umur selamanya, dia tetap akan seperti itu, akan balik lagi seperti itu. Walau ruddu la'adu limanuhu, kata Allah dalam firman lain. Kalaupun dikembalikan ke dunia, tetap seperti itu. Kenapa? Mentalnya udah mental kafir soalnya. Kalau udah mental susah. Mentalnya itu udah mental ingkar kepada Allah, itu tidak akan bisa dibenahi. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya ucapkan kulla am wa antum bi khair, uhanniukum bi hululi ra'sis sana al-hijriyah al-jadidah 1447. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan di tahun ini kita lebih baik lagi dan Allah berikan kita keberkahan. Kiranya malam hari ini ngajinya satu aja ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.